Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Luwu Timur. Perkenalkan, nama saya Herni Marianti, SPDGR dari UPT SD Negeri 264 Wawondula. Perkenalkan, saya Serli Batara, SPDGR dari UPT SMP Negeri 1 Wasuponda. Dengan saya, Herlin Tandioga, SPDGR dari UPT SD Negeri 272 Parahua. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun percakapan coaching kali ini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bagaimana keseruan kami dalam proses percakapan coaching kali ini? Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Herni. Selamat pagi Bu Herlin. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Bagaimana dengan Bu Herlin? Puji Tuhan, kondisinya juga sehat dan semoga terus sehat. Amin, Ya. amin, amin. Syukurlah hari ini Ibu dalam kondisi sehat. Hari ini Ibu ada sesi coaching ya bersama dengan Ibu Serli. Ya, hari ini saya dengan Bu Serli ada sesi coaching di mana Bu Serli akan mengeluarkan segala sharing kepada saya segala kendala-kendala yang dia hadapi di dalam kelasnya. Ya, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti. Jadi nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ibu, poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan coaching bersama dengan coach Ibu nanti itu adalah, memang saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawabnya. Ya. Selain itu juga saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yang mana terdiri dari yang pertama adalah menjalin kemitraan bersama dengan coach Ibu, kemudian menggali potensi coach Ibu dengan cara yang lebih kreatif untuk memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, selain daripada harus sesuai dengan alur tirta dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip coaching, Ibu selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang harus diperhatikan adalah kehadiran penuh atau free sense, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Dan ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu harus mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, ask, kemudian summarize, dan apresiasi. Kemudian receive artinya Ibu menerima pernyataan-pernyataan yang akan dikemukakan oleh coach Ibu nantinya. Kemudian setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian nanti Ibu akan menyimpulkan dari alur permasalahan yang disampaikan oleh coach Ibu, dan setelah itu nanti Ibu akan memberikan apresiasi kepada coach Ibu nantinya. Ya, perkenankan saya Ibu, dari semua hal yang sudah saya sampaikan tentang rubrik penilaian, apakah jelas Ibu? Sangat jelas Ibu Herlin. Oke, ya, saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tes coaching nanti yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Serli. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, itu adalah kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan, ya, ada 3 hal itu. Ya. Dan dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari coach ini dan menemukan solusi dan yang tepat dari masalah yang ia hadapi. Oke, itu adalah kompetensi yang secara spesifik ya, yang akan
Ibu apa yang akan saya observasi yang akan Ibu capai nantinya. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Yang ingin saya kembangkan adalah menerapkan alur tirta, di mana saya dapat menggali ide-ide dari coaching sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, di mana alur tirta ini ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Iya, oke, baik Ibu Herni. Terima kasih buat kegiatan praobservasi kita yang sudah kita lakukan kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Sherly kepada Ibu Herdi terkait dari proses. Kita akan bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang akan Ibu lakukan sebentar. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, oke, sampai bertemu lagi Bu Herdi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Sherly. Apa kabarnya, Bu Sherly? Baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Baik, puji Tuhan, Bu Sherly. Hari ini saya sehat-sehat. Nah, tumben Ibu Sherly menghubungi saya. Apa ada yang perlu dibahas bersama, Bu? Iya Bu, ada satu masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa Ibu punya waktu? Ya, saya punya waktu, Ibu. Nah, ceritakanlah sedetail mungkin permasalahan yang dihadapi. Semoga dari proses coaching ini Ibu Sherly bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Silakan, Ibu. Begini Bu, di kelas saya ada satu siswa anak wali saya yang sering terlambat datang ke sekolah. Dia juga kadang tidak hadir di sekolah. Nah, saya sudah pernah memanggil dia dan bertanya kenapa dia sering terlambat masuk sekolah dan kadang tidak masuk sekolah. Dan dia katanya dia terlambat bangun dan tidak ada yang membangunkan dia di pagi hari karena siswa saya ini memang sudah tidak punya ibu dan dia hanya tinggal bersama dengan bapaknya yang bekerja sebagai buruh bangunan dan bersama dengan kakaknya yang juga masih sekolah. Dia juga pernah bercerita katanya dia sering diajak sama kakaknya bermain game sampai jam 3 subuh. Itu Bu, masalahnya dia katanya sering terlambat bangun dan tidak ada yang membangunkan dia pada pagi hari. Berarti permasalahan yang Ibu Sherly hadapi, ada murid Ibu yang bernama Ian yang tidak disiplin dalam pergi ke sekolah diakibatkan karena ibunya sudah tidak ada, yang ada di rumahnya hanya ayah dan saudaranya. Nah, karena sama-sama saudara laki-laki sering diajak main game tengah malam, sehingga pagi harinya saat ayahnya sudah pergi, dia belum bangun, akhirnya tidak ada yang membangunkan, dan ia akhirnya terlambat dan hasilnya tidak pergi ke sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi coaching ini, Ibu, apa harapan Ibu setelah selesai melakukan sesi coaching ini? Harapan saya setelah melakukan sesi coaching ini, nantinya saya mengharapkan anak Ian ini boleh memiliki disiplin diri yang kuat. Jadi saya ingin dia memiliki kesadaran dari dalam dirinya, bukan dari luar. Saya ingin dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini tidak betul dan bisa merusak masa depannya. Jadi itu yang saya harapkan, Bu. Jadi yang ingin Ibu harapkan dari Ian ini bahwa dia memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam dirinya, bagaimana ia bisa sadar bahwa perlunya disiplin untuk datang tepat waktu ke sekolah. Apa benar begitu, Bu? Ya, betul sekali, Bu. Nah, apa upaya yang sudah Ibu lakukan terhadap murid Ibu ini? Saya sudah pernah memanggil anak Ian ini dan menasihati dia, namun hasilnya belum maksimal, Bu.
seperti itu. Berarti yang sudah Ibu lakukan, sudah memanggil Ian secara pribadi, sudah menasehati, memberikan motivasi, tetapi anak Ian ini belum ada perubahan yang secara signifikan. Nah, dari upaya yang sudah Ibu lakukan ini, kira-kira skala 1 sampai 10, skala berapa yang menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan ini? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, memang mungkin saya masih di skala 6, belum maksimal ya Bu. Saya inginnya nanti setelah melakukan ini, saya ingin di skala 9 atau 10. Wah, luar biasa sekali. Saya apresiasi Bu Shirley bahwa ada kemauan dari dalam diri Ibu bagaimana meningkatkan skala Ibu dari 9 atau 10. Nah, upaya yang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai skala 9 sampai 10 ini kira-kira seperti apa? Nantinya saya akan kembali memanggil anak yang ini. Mungkin saya akan mencoba melakukan menerapkan segitiga institusi kepada anak yang ini. Saya ingin sekali menimbulkan kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena pengaruh dari luar, sehingga anak ini betul-betul nantinya sadar bahwa disiplin itu sangat penting dalam kehidupan dan juga menunjang pada masa depan kita. Mungkin nanti juga saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya akan mengunjungi orang tuanya pada malam hari, mungkin karena orang tuanya sibuk bekerja di pagi hari sampai sore hari, dan nanti ada di rumah pada malam hari. Jadi saya akan berkunjung ke rumahnya Bu, dan akan berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga anak Ian ini boleh lebih diperhatikan lagi, karena bagaimanapun juga anak masih tanggung jawab orang tua, dan nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Shirley. Berarti apa yang sudah kita dapatkan di guru penggerak ini, Ibu akan terapkan kepada anak Ian dengan melakukan pembiasaan yang positif, dengan melakukan segitiga restitusi. Selain itu, Ibu juga akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya bahwa anak Ian ini masih anak-anak, dan sebagai orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk mendampingi dan membimbing anak Ian ini. Nah, selain yang tadi sudah Ibu katakan tadi untuk menangani Ian ini, apakah ada masih strategi lain yang ingin Ibu lakukan? Mungkin saya nanti akan bertanya atau berkolaborasi dengan guru BK yang ada di sekolah, karena bagaimanapun guru BK itu mereka memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga saya ingin nantinya anak yang ini boleh dibimbing khusus, dikonseling oleh guru BK, sehingga dia betul-betul sadar apa yang dia lakukan ini salah. Begitu Bu. Berarti Ibu juga akan melibatkan guru BK, memanggil Ian untuk bisa dibina dan dibimbing oleh guru BK, dengan harapan bahwa dengan bimbingan guru BK ada perubahan yang positif terhadap disiplin Ian ini. Nah, dari hal-hal yang tadi atau strategi yang sudah tadi Ibu Shirley kemukakan, kira-kira yang mana yang menjadi peluang terbesar Ibu untuk dilakukan? Yang menjadi peluang terbesar saya untuk dilakukan yaitu saya yang menerapkan segitiga restitusi. Di sini saya akan betul-betul mendampingi anak Ian ini, membimbing dia sehingga dia betul-betul sadar, bisa timbul kesadaran dari dirinya. Itu yang mungkin menjadi peluang terbesar saya, Bu. Berarti peluang terbesar yang ingin Ibu lakukan dari 3 tadi, bahwa Ibu ingin melakukan segitiga restitusi, bagaimana Ibu mendampingi Ian, memberikan arahan kepada Ian agar muncul kesadaran dari diri sendiri Ian untuk selalu bertanggung jawab dan disiplin. Nah, adakah pihak-pihak yang ingin Ibu ajak bekerja sama dalam menangani masalah ini, dan siapa saja kira-kira ini? Yang ingin saya ajak kolaborasi untuk menangani masalah ini, yang pertama itu pasti orang tua, karena saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Kemudian nanti saya akan mengajak berkolaborasi
dengan orang tuanya, bagaimana orang tuanya bisa mendampingi dan memberi perhatian lebih kepada anak Ian ini, karena nanti juga saya akan selanjutnya akan tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, apakah nantinya ada perubahan atau seperti apa perubahannya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK. Jadi nanti anak Ian ini saya meminta guru BK untuk membimbing atau mengkonseling khusus kepada anak ini, karena saya tahu anak Ian ini adalah anak yang baik dan mungkin saja dia kurang perhatian dari orang tuanya, begitu Bu. Berarti yang ingin Ibu libatkan adalah orang tua sebagai penanggung jawab penuh di rumah sebagai orang tuanya dan juga guru BK. Nah, dari hal-hal yang tadi Ibu sudah katakan tadi, saya sangat apresiasi, sangat luar biasa Ibu. Semoga apa yang Ibu tadi sudah rencanakan, semoga bisa maksimal dengan bantuan dari berbagai pihak. Diharapkan ada perubahan yang signifikan seperti yang Ibu harapkan terhadap anak Ian ini. Nah, dari ini Bu, hal apa yang bermanfaat dari percakapan kita pada saat ini? Yang bermanfaat bagi saya, yang tadinya saya bingung Bu, bagaimana menyelesaikan masalah ini, setelah bercakap, berdiskusi dengan Ibu, banyak hal-hal yang bisa saya atau strategi yang saya bisa terapkan kepada anak saya ini, anak ibu saya ini, sehingga nantinya dia bisa kembali ke jalan yang benar, dia bisa menimbulkan disiplin dari dalam dirinya, begitu Bu. Amin, amin. Semoga dengan niat yang baik akan menghasilkan nanti hasil yang baik juga Ibu ya. Semoga doa-doa Ibu, usaha Ibu betul-betul anak Ian ini bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara banyak hari ini? Ya, puji Tuhan Bu, yang tadinya saya galau dan bingung, sekarang saya sudah mendapat pencerahan dan lebih bersemangat lagi setelah berdiskusi dengan Ibu. Jadi, terima kasih Bu atas dukungannya pada saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktu buat saya. Oh iya Bu Sherly, terima kasih juga Bu Sherly menghubungi saya untuk menjadi coach pada pagi hari ini. Dari apa yang Ibu Sherly katakan, saya juga mendapatkan ilmu bagaimana menangani anak dengan disiplin atau perilaku yang seperti tadi Ibu Sherly paparkan, di mana ada anak Ibu yang tidak disiplin datang ke sekolah, dan itu mungkin juga bisa saya terapkan dalam kelas saya. Nah, kira-kira kapan bisa kita bertemu lagi? Karena saya tidak sabar ini mendengar apakah ada perubahan dari Ian ini setelah Ibu melakukan pendekatan-pendekatan atau strategi seperti Ibu yang katakan tadi. Mungkin setelah saya berkunjung ke rumahnya dan saya berkolaborasi dengan guru BK, nanti mungkin sekitar 2 minggu kita bisa bertemu lagi ya Bu, untuk membicarakan bagaimana kelanjutan dari sikap anak Ian ini. Kapan ingin Ibu laksanakan yang tadi strategi-strategi Ibu? Mungkin secepatnya lebih baik ya Bu, kalau bisa besok saya sudah bisa melakukannya. Wah, luar biasa Ibu. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berhasil dengan baik, dan terima kasih juga Ibu Sherly sudah memilih saya. Dan apakah masih ada dikonsultasikan kembali Bu, atau sudah, saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya juga berterima kasih Bu. Mungkin sesi coaching kita pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bu Sherly. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Bu Sherly. Terima kasih banyak. Ya, halo Bu Herni. Ya, halo juga Bu Herlin. Aduh, luar biasa Bu. Pelaksanaan coaching tadi, saya perhatikan tadi prosesnya berjalan dengan lancar ya. Iya, puji Tuhan Ibu, komunikasinya berjalan baik. Saya harapkan
diskusi tadi saya dengan Bu Sherly, strategi yang sudah dia kemukakan, semoga dia bisa aplikasikan, terapkan untuk anak didiknya ini yang mengalami melakukan tindakan yang disiplin sehingga dia bisa rajin ke sekolah. Amin. Oke, terima kasih Bu Herni. Terus bagaimana perasaan Ibu Herni setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya pasti sangat senang Ibu, karena dari sesi coaching tadi ini secara tidak langsung saya juga mendapatkan ilmu bagaimana menangani murid-murid yang bermasalah, sehingga jika ada sama persis dengan perilaku siswa saya, itu bisa juga saya terapkan strategi-strateginya. Oke, baik Ibu Herni, ketika melihat proses coaching dari tadi dan ketika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Herni harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Ibu Herlin, yang sudah saya lakukan dari sesi coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan juga tadi dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi tadi sudah tercapai ya apa yang menjadi tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi, yaitu menjalin kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan coach yang kreatif dan sehingga bisa memaksimalkan potensi coach Ibu tadi. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya hari ini. Menurut saya percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching ini. Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Kemudian bersama-sama merencanakan aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga Ibu sudah memancing coach Ibu sendiri tadi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi. Selain itu, dalam proses coaching tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu Herni sudah fokus pada coaching Ibu. Ibu sudah melakukan kajian penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi pada saat kita pra-observasi, yaitu fokus kompetensi yang ingin saya observasi tadinya. Dari hasil coaching yang baru Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu Herni kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, agar proses coaching ini yang saya lakukan lagi nantinya itu lebih maksimal lagi, di mana saya bisa betul-betul fokus mendengarkan apa permasalahan dari coaching, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga itu bisa menggali potensi coaching ini agar bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Oke, ya. Semoga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, yaitu kajian penuh, itu dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya dengan melalui memperbanyak praktik-praktik coaching, ya. Dan kira-kira apakah masih ada hal lain yang Ibu Herni mau sampaikan? Saya kira cukup Bu, sangat jelas. Saya mengucapkan terima kasih sudah dilakukan pra-observasi, dan ini betul-betul menjadi pembelajaran buat saya bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Oke, ya. Kalau begitu sampai ketemu lagi Bu Herni, dan terima kasih buat hari ini sudah bisa berbincang-bincang dengan Bu Herni. Tetap semangat untuk terus melakukan coaching kepada coach-coach Ibu, sehingga dari setiap permasalahan yang coach Ibu hadapi itu boleh sama-sama bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Herli.